datang kembali di channel Relawan Imut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas membuat refleksi individu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pertanyaan pertama, bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keragaman murid-muridnya. Nah, keragaman peserta didik saya di kelas antara lain yang pertama, keragaman gaya belajar, yang kedua jenis dan tingkat kecerdasan peserta didik, yang ketiga kemampuan dan latar belakang ekonomi keluarganya, dan yang terakhir minat dan motivasi belajar peserta didik yang bervariasi. Kita lanjut ke pertanyaan refleksi yang kedua, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Setiap individu itu terlahir unik dan dibekali bakat dan minatnya masing-masing. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka yang saya lakukan antara lain mengetes gaya belajar dan jenis kecerdasan peserta didik atau multiple intelligence-nya. Kemudian yang kedua, menentukan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan jenis kecerdasan peserta didik. Nah, di sini saya melakukan beberapa hal, misalnya memberi penilaian harian sambil main game, melakukan praktikum, dan memberi tugas digital, misalnya mendesain poster, mind map di aplikasi Canva. Lalu langkah ketiga, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya bersama peserta didik membuat kesepakatan kelas yang pada akhirnya akan diarahkan menjadi keyakinan kelas. Di sini, setelah membuat kesepakatan kelas yang ditandatangani oleh saya dan peserta didik, kami kemudian menempelnya di depan kelas agar setiap peserta didik mengingat hal ini dan kemudian akan menumbuhkannya menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah membuat kesepakatan kelas yang lambat laun akan menjadi keyakinan kelas, saya lalu merancang penilaian harian sesuai dengan gaya belajar, kodrat alam, dan kodrat saman peserta didik. Berdasarkan hasil analisis, ternyata peserta didik saya dominan peserta kinestetik dan mereka memiliki kecerdasan di bidang visual, maka saya arahkan dengan membuat game online kimia dan membuat festival film pendek kimia agar kodrat alam dan kodrat saman mereka benar-benar terarah sesuai dengan gaya belajarnya. Pertanyaan refleksi yang ketiga, tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran yang disebabkan oleh keragaman murid-murid. Sebagai manusia biasa, sangat sulit untuk memenuhi tuntutan dan keinginan setiap orang. Guru bukanlah Superman yang kekuatannya tidak terbatas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan tantangan antara lain peserta didik yang belum bisa mematuhi kesepakatan kelas. Yang kedua, dalam pembelajaran berkelompok tetap ada beberapa peserta didik yang pasif, dan yang ketiga ada beberapa peserta didik yang mengeluh memiliki kuota terbatas. Tantangan bukanlah penghalang, tetapi justru hal ini bisa membakar motivasi dan keinginan kita untuk belajar kembali. Nah, untuk menghadapi tantangan peserta didik yang belum bisa mematuhi kesepakatan kelas, saya berusaha menerapkan segitiga restitusi dengan berusaha mengambil peran sebagai seorang manajer. Untuk menghadapi tantangan yang kedua, yaitu masih ada beberapa peserta didik yang pasif, maka tindakan yang saya lakukan adalah mengingatkan kembali peserta didik tentang keyakinan kelas, kemudian memperjelas bahwa sistem penilaian terdiri dari penilaian kelompok dan juga individu. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk melakukan refleksi diri, dan yang terakhir, meminta setiap kelompok memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, untuk mengatasi tantangan yang ketiga, yaitu ada beberapa peserta didik yang berkilah bahwa kuota datanya terbatas, maka tindakan yang saya lakukan adalah mengecek pengakuan peserta didik tersebut apakah benar-benar kehabisan kuota atau hanya alibi. Jika benar-benar tidak mempunyai kuota, maka saya meminta peserta didik yang lain memberi hotspot ke temannya. Sekaligus dari sini kita bisa menilai jiwa sosial dan kepekaan peserta didik yang lain, apakah mereka berempati ke temannya atau tidak. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan adalah jika benar-benar tidak mempunyai kuota data dan tidak ada peserta didik lain yang siap memberikan hotspot, maka saya meminta peserta didik itu memakai wifi sekolah. Kemudian yang terakhir, jika alasan kuota terbatas hanya alibi, maka dalam hal ini perlu dilakukan restitusi. Kita melangkah ke pertanyaan refleksi yang terakhir.
Bagaimana sebaiknya guru menghadapi keberagaman murid? Bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Dalam kesehariannya, guru akan senantiasa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kemampuan untuk multitasking ini secara natural sebenarnya sudah dimiliki oleh guru. Akan tetapi, guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa kesana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu untuk memecahkan semua permasalahan. Salah satu solusinya yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.